Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Ahmad Fajar MAG, dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanun Wantianingsi dan saya sendiri Ruswandaini Eka Junita. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi atau makalah kami, yaitu tentang manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Baik teman-teman, sebelumnya kemarin disebutkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang berinduk dari Nabi Adam alaihissalam dan merupakan makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada beberapa sebutan untuk manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Insan, kemudian Al-Ins, An-Nas, kemudian ada ada Bashar, dan ada juga Bani Adam. Nah, sebelum mengetahui perspektif manusia dalam pendidikan Islam, kita akan membahas terlebih dahulu tentang potensi-potensi dasar manusia. Potensi dasar manusia menurut Al-Quran itu ada 3, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 ya. Billahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan kemudian selanjutnya ada juga di dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut atau rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Allah telah memberikan kepada kalian berupa penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kalian dapat bersyukur. Jadi dalam Quran, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa manusia mempunyai 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Untuk apa ketiga potensi tersebut? Yaitu dipergunakan untuk bersyukur. Menurut Haidar Putra Daulay dalam bukunya Qalbun Salim, potensi manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada potensi jasmani atau jismiyah, dan yang kedua ada potensi ruhiyah atau rohani. Yang pertama ada potensi jasmani atau jismiyah. Potensi jasmani yaitu merupakan seluruh organ tubuh manusia
yang berwujud nyata dan bersifat material dan tidak abstrak ya. Jadi dapat terlihat dan berwujud gitu. Seperti jantung, paru-paru, ginjal, kemudian panca indera, daging, darah dan yang lainnya. Nah, potensi jasmani ini memerlukan perawatan agar tetap terjaga dan selalu sehat dan selalu dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua ada potensi ruhiyah atau rohani. Potensi ruhiyah atau rohani itu meliputi yang pertama ada akal, kemudian qalb atau qalbun, dan yang ketiga ada nafsun. Yang pertama, potensi ruhiyah, manusia itu memiliki akal. Apa itu akal? Manusia mempunyai daya pikir di dalam dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan akal. Dan akal merupakan salah satu daya yang ada pada jiwa manusia. Pengertian akal yang lainnya adalah akal sebagai daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Jadi ketika kita dapat memahami dan menggambarkan sebuah sesuatu, nah itulah kemampuan dari akal kita. Kemudian ada akal sebagai dorongan moral. Yang selanjutnya, akal itu sebagai dorongan untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Di sini akal juga mampu untuk mengambil sebuah pelajaran dari suatu peristiwa begitu ya. Seperti yang telah tertulis di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang kedua ada qalbun. Maknanya adalah membalik, karena seringkali hati itu berbolak-balik. Kadang senang, kadang susah, kadang setuju, dan kadang menolak. Bahkan tak jarang dalam setiap doa kita sering memanjatkan doa ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ataupun ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini pada agamamu atau pada ketaatanmu. Itu dikarenakan hati itu bersifat bolak-balik atau gampang berubah-ubah gitu ya. Boleh jadi hari ini kita menyukai kebenaran, dan boleh jadi besok paginya kita membenci hal atau membenci kebenaran. Kemudian yang ketiga ada nafsun. Kata nafs dalam Al-Quran mengandung berbagai makna. Di antaranya manusia sebagai makhluk hidup yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha 'adlu wa la yaqbalu minha syafa'ah wa la yuhadu minha 'adlu wa lahum yunsarun. Kemudian yang kedua, memiliki arti zat ilahiyah. Nah, selain itu nafsun diciptakan manusia. Selain itu, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Jadi yang mendorong manusia melakukan kebaikan dan keburukan yaitu adalah nafsun. Nafsun juga sebagai wadah untuk menampung gagasan dan kemauan. Hasan Langgulung
dalam bukunya menyamakan makna sifat-sifat dan potensi manusia dengan sebutan fitrah. Ini didasarkan pada Quran Surah 30 ayat 30 dan hadis Nabi. Setiap bayi itu dilahirkan dengan fitrah. Hanya ibu dan bapaknya lah yang menjadikan ia Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Dilihat dari segi naluri, fitrah adalah potensi manusia sejak lahir. Jadi memang sudah bawaan dari lahir manusia. Untuk membimbing potensi manusia ini agar terus berada di jalan yang lurus, maka potensi tersebut membutuhkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan usaha untuk merubah tingkah laku mandiri merubah sikap individu di dalam kehidupan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah manusia dan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta atau khalik adalah pemilik kasih dan sayang untuk seluruh makhluknya. Oleh karena itu, alam semesta ini tercipta sebagai bukti dari kasih sayang Allah untuk manusia atau makhluknya. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, alam semesta adalah guru bagi manusia. Kita semua wajib belajar dari sikap alam semesta yang tunduk pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbayangkan ya jika alam semesta ini tidak atau berperilaku di luar hukum-hukum Allah. Misalnya, matahari terbit dan turun ke bumi. Tidak terbayangkan bagaimana panasnya bumi. Kemudian, bintang-bintang tidak berjatuhan sama sekali. Jika bintang berjatuhan, maka dunia ini sudah tidak ada, begitu ya. Kemudian, lautan pun tidak meluap ke daratan. Ada batasannya. Nah, alam semesta ini dapat dijadikan guru yang bijaksana. Alam semesta memperlihatkan kepada manusia yang berkeinginan untuk belajar sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 3 yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ayat di atas menegaskan bahwa ciptaan Allah yang sangat indah dan sempurna. Alam semesta ini dengan 7 lapis langit dan planet-planet yang diciptakan dengan hukum yang pasti. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, bumi, matahari, bulan, alam semesta ini beredar ya sesuai dengan hukum Allah. Mereka tidak saling tabrak satu sama lain. Bumi tidak menabrak bulan, matahari tidak menabrak bumi, dan selainnya dan sebagainya juga. Maka kita sebagai manusia sudah sepatutnya kita mencontoh alam semesta ini dalam ketundukan terhadap hukum-hukum Allah, gitu, agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, kemudian pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Hanu. Kepada Teh Hanu saya persilahkan. Terima kasih.